Halo, perkenalkan nama saya Nadira Diba dengan NPM 20064813116 dari program studi fisioterapi Universitas Indonesia. Dalam video ini saya akan melakukan biomekanik pada gait analisis, jadi disimak baik-baik ya. Berjalan adalah berpindahnya tubuh dari satu titik ke titik berikutnya dengan cara menggunakan kedua tungkai. Bipedal, posisi tubuh selalu tegak selama proses berlangsung. Pola repetisi daripada penumpukan berat badan dari satu tungkai ke tungkai yang lain. Selanjutnya fase berjalan terbagi dua. Yang pertama ada fase menampak atau stand pace dan yang kedua ada fase mengayun atau swing pace. Lalu gait cycle normal. Fase stance 62% kaki bersentuhan dengan tanah. Yang pertama, initial contact. Terang lurus di antara dua tungkai, pelvis medial rotasi pada sisi initial contact, hip fleksi 30-49 derajat dan medial rotasi, kneenya sedikit fleksi, tibia lateral rotasi, ankle 0 derajat dengan foot supinasi dan hip foot eversi. Yang kedua, loading response, foot flat. Terang lurus dengan stance leg, pelvis drop sedikit pada samping swing leg dan medial rotasi pada samping yang sama, hip fleksi dan lateral fleksi bergerak ke eksternal, knee fleksi 15-25 derajat, tibia medial rotasi mulai bergerak ke depan, ankle plantar fleksi, hind foot inversi. Mid stance, terang lurus pada stance leg, pelvis sedikit drop pada sisi swing leg, hip maksimal ekstensi 10-15 derajat dengan lateral rotasi, knee fleksi, forefoot pronasi. Terminal stance, terang awalnya harus dengan tungkai dan bergerak ke stance leg, pelvis awalnya rotasi ke medial sisi swing leg, hip netral sedikit medial rotasi, knee ekstensi, tibia lateral rotasi, ankle plantar fleksi, forefoot awal kontak dengan lantai, lalu bergerak ke depan, lalu kontak dengan lantai, selanjutnya forefoot bergerak dari inversi ke eversi. Press swing, terang lurus, pelvis rotasi ke posterior, hip ekstensi dan sedikit medial rotasi, kneenya fleksi ke 30-35 derajat, ankle foot plantar fleksi sebab COG anterior hip. Fase swing 38%, kaki di udara ke depan. Initial swing, terang lurus dengan stance leg, pelvis medial rotasi atau forward, rotasi 5 derajat, hip fleksi 30-60 derajat, ankle plantar fleksi, dorsofleksi, forefoot continuous supinasi, high foot eversi. Mid swing, terang lurus dengan stance leg, pelvis medial rotasi atau forward rotasi 5 derajat, hip continuous fleksi dan medial rotasi, knee continuous fleksi, ankle posisi anatomi 90 derajat, forefoot supinasi dan hind foot eversi. Oke, terminal swing. Terang lurus dengan stance leg, pelvis medial rotasi atau forward rotasi 5 derajat, hipnya fleksi dan medial rotasi, kneenya ekstensi maksimal, ankle-nya dorsofleksi, forefoot-nya supinasi dan hind foot-nya eversi. Lalu gait cycle abnormal. Oke baik, ini merupakan abnormal gait. Ada antalgic gait, Trendelenburg gait, spastic gait, Wedling gait, ataxic gait, Parkinson gait, plantar flexor gait, gluteus maximus gait, spastic limb, contracture gait. Selanjutnya short leg gait, Duncan gait, hemiplegic gait, limping gait, astasia abasia. Dan yang terakhir ada stepping gait. Antalgic gait, berjalan pincang, klien bergerak lebih cepat pada sisi yang sakit dengan berkurangnya fase stance. Yang kedua ada Trendelenburg gait, condong ke arah lateral pada sisi di mana tubuh bertumpu, kelemahan otot gluteus medius.
Spastic gait. Spastic gait kelainan cara berjalan di mana tungkai bawah bergerak dengan kaku, jari-jari kaki saat berjalan diseret. Wendling gait, kelainan cara berjalan di mana langkah tubuh dengan gerakan selang-seling yang berlebihan disertai peninggian hip joint berjalan seperti bebek. Ataxic gait, gaya jalan seseorang yang kehilangan keseimbangan karena tidak adanya fase heel streak pada saat berjalan karena kaki orang tersebut foot flat. Tidak ada arcus longitudinal sehingga gaya jalan dengan langkah yang lebar membantingkan kakinya. Langkah tidak beraturan, berjalan terhuyung-huyung, biasanya deviasi satu sisi. Pada keadaan gelap atau tutup mata, makin memburuk. Gluteus maximus gait, penyebabnya karena kelemahan otot gluteus maximus, pola jalannya pada kaki yang tidak sakit melakukan initial contact, maka pada sisi yang lemah, torak akan bergerak ke belakang, akibatnya terang akan mundur. Plantar flexor gait, akibat dari kelemahan otot plantar flexor berkurang atau tidak adanya push off pada waktu fast stance berkurang sehingga langkah berjalan menjadi pendek. Parkinson gait, posisi atau keadaan dari leher, tulang belakang, dan kedua lutut pasien dalam keadaan fleksi. Cara jalannya terburu-buru atau mengambil langkah pendek namun cepat. Kedua lengan dalam keadaan kaku dan tidak mempunyai gerakan asosiasi yang normal pada waktu berjalan sehingga pasien mengadah ke depan dan jalannya seakan-akan tidak bisa dihentikan. Psoatic limb, penyebabnya adalah kelemahan otot psoas mayor, akibatnya merasakan sakit di hip. Gerakannya melebihi trunk dan pelvis, sulit dalam melakukan fase swing, tidak bisa melaksanakan fleksi hip sehingga fase swing jadi sulit dilakukan. Akibatnya pola jalan jadi lateral rotasi atau circumduction, fleksi knee, dan abduksi hip. Oke, selanjutnya short leg gait disebabkan oleh pendeknya salah satu tungkai pada kaki yang sakit pelvis terangkat dan pada kaki yang sehat pelvis turun. Pada kaki yang sakit, pada saat mid stance, kaki supinasi untuk memanjangkan tungkai. Oke, hemiplegic gait, tungkai yang sakit, tampak kaku dan diayunkan pada panggul dengan gerak setengah lingkaran. Pasien condong ke sisi yang sakit, ekstremitas yang sakit, dan spastik susah digerakkan ke depan karena mobilitas sendi terganggu. Jari-jari kaki pada tungkai yang sakit cenderung fleksi atau mencengkram, sehingga diperlukan gerakan abduksi dan circumduction dari ekstremitas untuk menggerakkan ke depan. Selanjutnya, steppage gait, gerakan lutut tinggi dan kaki terkulai. Kalau tungkai diangkat, jari-jari kaki terseret, paralisis otot tibialis anterior. Selanjutnya, limping gait. Adanya rasa nyeri pada salah satu ekstremitas bawah, pasien meletakkan ekstremitas yang sakit dengan pelan-pelan. Langkah-langkahnya pendek agar kaki yang sakit secepat mungkin bebas dari bebannya. Tungkai yang sehat dilangkahkan dengan cepat ke depan dan dihentikan kuat-kuat ke lantai. Astasia abasia merupakan ataksia histerikal dengan inkoordinasi yang aneh sehingga penderita tidak mampu berdiri atau berjalan. Padahal semua tungkainya dapat digerakkan dengan normal ketika pasien duduk atau berbaring. Drunken gait, gaya berjalan terhuyung-huyung pada alkoholisme akut keracunan obat tumor otak. Kontraktur gait biasanya patologi terjadi pada hip, knee, dan ankle dengan penyebab imobilisasi terlalu lama pada sendi itu tersendiri. Nah, yang terakhir ini arthrogenic gait. Penyebabnya kekakuan pada hip atau knee, pola jalan pada kaki yang sakit, gerakannya circumduction pada kaki yang sehat lebih mencondongkan plantar fleksi, sehingga hip lebih tinggi daripada normal untuk kompensasi.